Pria culun ini adalah orang yang melawan 10 orang sekaligus dan meratakan semuanya. Dia adalah gurunya Bruce Lee yang tidak terkalahkan itu. Dan inilah Ip Man. Film berlatar di Foshan, Cina, di mana Foshan dikenal sebagai pusat bela diri Wing Chun. Ip Man adalah seorang master Wing Chun di sana. Ketika Master Ip sedang makan dengan keluarganya, datanglah Mamat yang baru buka sekolah bela diri dan mengajak Master Ip baku hantam untuk membuktikan siapa yang terbaik di antara mereka. Master Ip pun mengajaknya makan terlebih dahulu, dan setelah makan, pertarungan pun terjadi. Cheng. Cheng. Mamat pun harus tepar karena skill bela dirinya masih culun. Mamat pun meminta agar duel mereka ini tidak diberitahukan kepada masyarakat agar citranya tidak buruk. Namun saat mereka bertarung, pertarungan mereka ternyata dilihat seorang anak muda bernama Kevin. Kevin pun kemudian menyebarkannya ke penduduk sekitar. Dia pun menjelek-jelekkan Mamat karena telah kalah dari Master Ip. Mamat pun kaget karena mendengar dari muridnya bahwa duelnya dengan Master Ip telah tersebar. Mamat pun langsung mendatangi Kevin yang menyebarkan berita itu. Kevin pun berlari ke atas restoran di mana Guru Ip ternyata sedang makan dengan temannya. Kakaknya Kevin pun datang dan menyuruh Kevin pergi saja dan jangan pernah berbohong lagi. Master Ip pun diam saja dan tidak peduli tentang kebenaran. Ia pun tidak membeberkan bahwa sebenarnya Mamat telah ia kalahkan. Dan karena penasaran, kakaknya Kevin pun mendatangi Master Ip pada malam hari dan ingin mengadu ilmu kungfunya. Ternyata ilmunya masih cetek, dan Shin berpindah ke seorang pria bernama Jin yang datang ke Foshan untuk menantang para master bela diri di sana. Satu persatu master Foshan pun tumbang. Jin pun merasa hebat dan datang menemui Master Ip, di mana Master Ip adalah yang terhebat di Foshan. Ternyata tujuan Jin adalah membuka sekolah bela diri sendiri, dan sebelum itu ia ingin mengalahkan semua master di Foshan. Semua orang di Foshan pun datang untuk menyaksikan duel sengit ini. Bahkan polisi menyuruh Master Ip menjaga kehormatan Foshan. 我真想看看。我賠！我賠！爸爸媽媽話你再唔出手嘅話，屋企啲嘢就會爛晒㗎啦。 Yin pun kalah dengan tragis, padahal ia sudah curang karena menggunakan pedang. Setelah kemenangan itu, orang-orang pun berbondong-bondong datang untuk meminta Master Ip menjadi guru mereka. Shin pun berpindah di masa depan, di mana Foshan dijajah Jepang dan Master Ip menjadi sangat miskin. Hidup Master Ip menjadi sangat menderita, mulai dari istrinya yang sakit-sakitan sampai harus kerja menjadi kuli untuk menghidupi keluarganya. Ternyata kakaknya Kevin adalah teman Master Ip saat menjadi kuli. Dan perkenalkan, kakaknya Kevin ini namanya Kamal. Dan ketika mereka sedang makan, datanglah jenderal Jepang yang mencari orang yang bisa bela diri, karena Foshan terkenal akan bela dirinya.
點解就係做得？幫我揾翻個鐵盒。喂， Kamal pun ikut karena jika berhasil mengalahkan jenderal Jepang, hadiahnya adalah sekarung beras yang pada masa itu sangat berharga. Ternyata jenderal Jepang bukan tandingannya Kamal, karena Kamal yang menghilang setelah pertarungan. Master Ip pun akhirnya ikut pertarungan untuk mengetahui keberadaan Kamal. 你點會唔知啊？係你帶佢走㗎。一個。 Ketika seorang kuli bertarung dan kalah, ia malah ditembak mati. Master Ip yang sedang ngantri pun sangat kesal dan mengira Kamal juga dibunuh oleh mereka sebelumnya. Guru Ip pun meminta melawan 10 orang sekaligus. Jenderal Jepang pun sempat kaget. Disinilah legenda Master Ip dimulai, di mana ia menyikat 10 orang sekaligus dalam pertarungan dengan menggunakan tangan kosong. Shin berpindah ke salah satu teman Master Ip yang membuka pabrik dan meminta Master Ip untuk mengajari karyawannya untuk bela diri karena mereka sering didatangi preman dan dipalak. Dan ya, ternyata Yin di masa depan adalah ketua pemalak dan sering datang ke pabrik-pabrik untuk memalak. Dan ketika Yin datang lagi ke pabrik, Master Ip pun membantu pabrik temannya itu dan terjadi pertarungan sengit. Kevin sekarang ternyata bergabung dengan geng pemalak yang diketuai Yin. Setelah mereka kalah, Kevin pun diceramai oleh Master Ip dan diberitahu bahwa kakaknya mencarinya selama ini dan telah tiada. Master Ip pun didatangi jenderal Jepang yang memintanya mengajari kungfu ke prajurit Jepang. Namun Master Ip menolak dan meminta jenderal Jepang untuk berduel dengannya. Master Ip pun dibawa ke penjara untuk dipersiapkan melawan Jenderal Miura. Pertarungan yang disaksikan semua penduduk pun dimulai. Dan ya, Jenderal Miura tidak berkutik sama sekali melawan Master Ip yang sangar dan perkasa. Ketika Master Ip sudah menang, keluarlah otak licik dari salah satu anggota Jepang. Master Ip pun ditembak dan Master Ip yang ditembak ternyata masih mampu bertahan hidup dan dibawa pergi dari Fosan bersama istri dan putranya dengan dibantu oleh temannya. Pada 15 Agustus 1945, Kaisar Jepang menyerah tanpa syarat. Cina menang dan mengakhiri perang yang berlangsung 8 tahun. Di tahun 1949, Master Ip pada akhirnya pindah ke Hong Kong dan memulai karir bela dirinya sebagai master di sana. Aliran kungfu yang dipakai Master Ip adalah Wing Chun. Saat ini, Wing Chun adalah cabang seni bela diri dari Cina yang terkenal di dunia. Dan pengikut Master Ip sudah lebih dari 2 juta orang. Dan banyak orang berbakat yang sempat jadi muridnya. Termasuk Bruce Lee yang sempat digadang-gadang menjadi manusia terhebat di dunia. Yang bisa kita petik dari film ini adalah ketika keadaan memburuk, pastikan jati diri Anda tidak berubah. Komen di bawah jika kita harus melanjutkan Ip Man kedua. Jika ada 5 orang saja, maka saya tidak akan melanjutkan karena terlalu sedikit 5 orang itu. Minimal 7 lah. Saya Charles, saya pamit.